Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi yang beraktivitas dan salam sejahtera juga. Perkenalkan, nama saya Edri dari Teknik Elektro. Pernah nggak sih Anda berpikir kalau bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita atau bagaimana sih sistem penyalurannya dan sebenarnya sih bagaimana sih sifat dan filosofi beban listrik yang kita gunakan sehari-hari? Hal ini akan kita bahas dan kita simulasikan menggunakan etap. Ngomong-ngomong, apa itu etap? Etap itu adalah kepanjangan dari Electrical Transient dan Analysis Program, yaitu sebuah software simulasi mainan teknik elektro yang berisi sebuah perangkat sistem kelistrikan seperti generator, trafo, sistem distribusi, kabel, pemutus daya, beban, motor, dan berbagai macam relay. Nah, dari situ Anda bisa mensimulasikan rangkaian analisa daya, hubung singkat, keandalan sistem, dan percikan api. Nah, dari etap yang kita gunakan, ada dua standar yang bisa kita pilih, yaitu ANSI dan IEC. ANSI adalah kepanjangan dari American National Standard Institute. Kemudian IEC adalah kepanjangan dari International Electronic Commission. Nah, dari situ bedanya apa sih, Ed? Kalau dari yang saya ketahui itu bedanya dari frekuensi yang digunakan. Frekuensi beda, maka bedalah spesifikasi yang kita simulasikan. Dan simbolnya pun ada yang beberapa berbeda. Nah, itulah sekilas tentang etap. Maka kembalilah ke pertanyaan, bagaimana sih listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Simpelnya sih gini, dari sebuah pembangkit yang jauh di sana ada sebuah generator. Generator itu fungsinya adalah merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, dari energi listrik itu dinaikkan tegangannya menggunakan trafo step up. Dari trafo step up itu disalurkan listrik menggunakan saluran transmisi. Dari saluran transmisi masuk ke trafo distribusi. Nah, dari trafo distribusi itulah listrik tersebar sampai ke rumah kita. Lalu bagaimana sih cara menyalurkan atau sistem distribusi? Yang sejauh yang saya tahu ada pertama sistem radial. Nah, sistem radial itu adalah satu saluran distribusi. Kemudian ada sistem cincin atau sistem loop. Sistem loop itu adalah dua sistem distribusi yang ujungnya itu digabung menggunakan PMT atau pemutus tegangan. Kemudian ada sistem spindle. Kalau sistem spindle itu adalah lebih dari dua saluran distribusi atau tiga atau empat yang disambung di ujungnya menggunakan BMT. Nah, kemudian bagaimana sih sifat beban yang kita gunakan sehari-hari? Perlu Anda tahu ada tiga sifat beban, yaitu yang pertama beban semu, beban aktif, dan beban reaktif. Apa itu beban semu? Sederhananya seperti ini. Jika di rumah Anda itu meteran listriknya bernilai 1300 volt ampere, maka itulah yang dinamakan beban semu. Beban listrik yang kita bayar adalah beban aktif. Kemudian apa itu beban reaktif? Beban reaktif itu adalah beban yang bisa membengkakkan sudut daya atau beban listrik yang diubah menjadi medan elektromagnetik. Simpelnya segini, kalau beban aktif itu adalah listriknya itu hanya bolak-balik di perangkat elektronik yang kita gunakan. Sementara beban reaktif itu beban listrik yang habis atau listrik yang terpakai atau listrik yang hilang oleh perangkat elektronik yang kita gunakan. Oke, itu saja pertanyaan yang sudah saya jawab. Untuk pengetahuan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Aliran daya pada dasarnya adalah suatu sistem tenaga listrik yang mana mengalirnya daya reaktif dan daya aktif dari suatu sistem pembangkit melalui saluran transmisi atau jalur transmisi menuju beban. Dari percobaan load flow ini, itu bertujuan untuk mengetahui apa pengaruh dari variabel beban yang diberikan dan juga mengetahui tegangan jatuh pada transmisi, serta kita dapat mengetahui pengaruh dari rugi-rugi daya pada transmisi dan bagaimana cara kita mengurangi dampak dari rugi-rugi daya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Yukitasari dengan ujung NIM 050 dari kelompok 5. Di sini saya akan merangkai salah satu contoh rangkaian load flow pada aplikasi etap. Langsung saja di sini kami menggunakan standar IEC dengan frekuensi 50 unit system metric dan date formatnya itu menggunakan date format Europe. Oke, langsung saja. Di sini kami menggunakan satu buah generator dan 3 buah trafo. Serta 2 buah transmission line. Dan 3 buah static load atau beban, satu pada transformator 2 dan 2-nya itu pada transformator 3. Kemudian setelah ini pada masing-masing komponen kita menggunakan busbar. Maaf, di sini kayaknya bukan transmission line-nya. Sorry. Setelah busbar diletakkan, kita langsung saja menghubungkan antara komponen. Oke, setelah semuanya telah disambungkan, rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Dari rangkaian ini kemudian kita setting satu-satu. Pada generator 1 itu menggunakan operation modenya yang swing. Kemudian untuk ini ya 60 megawatt dan ini ya 12 kV. Oke, generator 1. Kemudian pada transformator 1 itu voltage ratingnya 12 kV dan sekundernya itu 70 kV dengan rate 100 MVA. Selanjutnya pada trafo 2. Untuk trafo yang pertama ini dijadiin trafo step up, jadi dia nge-step up dari 12 kV menjadi 70 kV. Untuk trafo 2 dan trafo 3 itu bakalan jadi trafo step down, di mana itu arus primernya itu 70 kV diubah menjadi 20 kV. Sini kita isi 20, di sini 100. Jangan lupa impedansinya typical Z and XR. Di sini bisa di copy, kemudian bisa langsung kita isiin ke trafo 3, karena trafo 2 dan trafo 3 ini menggunakan data yang sama. Seperti ini. Trafo 1 tadi lupa di ini ya. Oke, untuk trafo udah selesai. Selanjutnya itu beban. Bebannya, untuk beban yang pertama itu kita isi 10 MVA.
10 MVA. Power faktornya itu 85%. Untuk beban yang kedua itu MVA-nya 15 dengan power factor sama 85%. Dan untuk beban ketiga itu menggunakan 10 MVA. Kemudian untuk transmission line-nya, di sini kita panjang transmission line yang pertama itu kita kasih 15 km. Satuannya diubah jadi km, kemudian di impedance-nya kita ganti bisa define, kemudian nilainya 0,1. Ininya jangan lupa diubah ke kilometer juga. Oke. Ini tadi kita copy aja, karena buat transmission line kita setting data yang sama. Tapi di sini untuk panjangnya kita menggunakan 10 km. Oke, jika udah selesai semua seperti ini, kita langsung aja ke load flow analysis. Di load flow analysis ini kita bisa langsung, di sini kita ganti dulu. Kita kasih nama load flow. Nih, bisa kelihatan kan di sini ada yang bus barnya ungu, hitam, dan merah. Di sini untuk bus bar yang ungu itu nandain masih bisa digunakan dengan baik. Tapi yang benar-benar baik itu berwarna hitam. Dan di sini kelihatan bus bar yang merahnya ini menandakan kalau dia tuh di bawah 95%. Jadi rugi-rugi daya termasuk besar kalau di sini. Mungkin saya hanya menjelaskan sampai di sini untuk gimana cara ngebenerin. Ini bakalan dilanjutin sama teman saya yang lain. Sekian dari saya ucapin terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisa rangkaian load flow pada rangkaian load flow 1. Oke, langsung saja ke rangkaiannya. Jadi bisa dilihat untuk rangkaian load flow 1 ini kita menggunakan generator dan 60 MW dan volt dan dari trafo 1-nya 100 MVA dan trafo 2-nya 100 MVA dan trafo 3 100 MVA. Nah, untuk bebannya itu ada 10 MVA, 15 MVA, dan 10 MVA. Kemudian untuk menganalisa pada rangkaian ini atau rangkaian load flow ini, kita perlu menggunakan tools pada aplikasi NTAP. Tools yang digunakan yaitu di bagian barat atas kita lihat ada load flow analysis. Kita klik saja, kita klik, kemudian ada tabbar sebelah kanannya ini ada run load flow. Kita run saja agar kita bisa melihat ada permasalahan di bus atau ada fault di bus mana. Klik. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa fault pada bus-bus yang ada pada rangkaian ini. Seperti pada bus 2, bus 3, bus 4, bus 5, dan bus 6.
untuk membuat bus-bus tersebut menjadi benar, kita perlu melakukan tap changer pada trafonya. Oke, untuk tap changer pertama kita lakukan tap changer pada trafo yang ketiga. Trafo ketiga. Untuk melakukan tap changer tinggal klik 2 kali, kemudian pindah ke info, dipindah ke tab, kemudian dinaikkan di tapping pada trafo yang sekundernya besar 2,5. Kita mulai dari yang terkecil dulu, 2,5 dulu. Oke, setelah itu kita klik lagi run flow-nya. Bisa lihat pada ini pada bus-busnya masih bermasalah karena masih warna ungu. Kita akan mengubah bus-bus ini menjadi warna hitam. Karena tadi setelah melakukan tapping pada trafo yang step down, kita akan melakukan trafo, kita akan melakukan tapping pada trafo step up, yaitu pada trafo 1. Langsung saja kita klik 2 kali sama seperti tadi. Kemudian kita klik tab dan kita naikkan jadi 2,5 juga. Kita mulai dari yang kecil, kemudian kita klik OK. Setelah itu untuk mengetahui apakah masih ada fault pada bus-busnya, kita klik lagi ya run flow-nya. Nah, kita lihat di sini bus-busnya sudah berwarna hitam semua. Itu menandakan bahwa pada rangkaian flow 1 ini sudah tidak ada fault-nya atau permasalahan lagi pada bus-bus. Semisal terjadi permasalahan lagi, kita lihat pada bus mana permasalahannya, kemudian bisa kita tapping lagi dan melakukan tab changer itu pada trafo bisa dimulai dari yang kecil agar tidak melebihi dari arus nominalnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, losis mempengaruhi kestabilan dalam sistem tenaga listrik. Yang kedua, daya yang disuplai dari generator tidak akan sama dengan daya yang diterima beban, dikarenakan terjadinya losis dalam saluran transmisi. Yang ketiga, semakin panjang saluran transmisi, akan semakin banyak terjadinya losis. Dan yang keempat, untuk mengecilkan nilai losis, dapat digunakan tap changer transformator untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Sekian dan terima kasih.